Oke, kita mulai pertemuan kita, diskusi kita hari ini. Sebelumnya saya review dulu apa itu critical reading. Critical reading adalah aktivitas untuk mengakses produk nalar dari seorang penulis. Jadi, ketika kalian mengkritisi tulisan dari seseorang, kalian jangan asik dengan pikiran kalian, tapi kalian asik dengan mencari tahu apa yang dimaksud oleh si penulis dalam tulisan ini. Nah, itu yang dimaksud dengan critical reading. Itu yang dimaksud dengan mengakses penalaran dari si penulis. Itu critical reading. Jadi, yang akan kalian akses pertama penalaran. Minggu lalu sudah didiskusikan di pertemuan kita. Ada 8 elemen penalaran. Kira-kira apa 8 elemen penalaran dari si penulis dalam tulisan ini? Apa asumsinya? Apa konsepnya dalam tulisan ini? Apa tujuan dari si penulis menulis ini? Apakah dia ingin hanya memberitahukan kepada para pembaca? Ataukah dia ingin menggambarkan sesuatu yang baru kepada para pembaca? Ataukah dia ingin mempengaruhi pikiran para pembaca? Kalau konten writing lalu atau content writing atau copywriting itu lebih banyak untuk mempengaruhi pemikiran pembaca. Tujuannya apa? Lalu kira-kira apa pertanyaan atau rumusan masalah yang ingin dijawab oleh penulis dalam tulisan ini? Setelah itu baru apa informasi, apa kesimpulan, apa implikasi dari kesimpulan itu kalau ada. 8 elemen penalaran ini kalian cari tahu. Nah, ketika mencari tahu 8 elemen penalaran, serta-merta standar intelektualitas digunakan. Jadi contohnya, pada saat kalian mencari tahu tujuan dari si penulis, kalian langsung lihat apakah jelas atau enggak, ataukah tidak jelas. Penulis sengaja menyelubungi tujuan produk intelektual dalam bentuk tulisannya ini dengan maksud yang berbelit-belit. Ataukah gramatikalnya si penulis memang tidak jelas. Jadi kejelasan diatur. Kedalaman dari informasi, data dan fakta, apakah yang disajikan oleh penulis sebagai informasi itu apakah objektif ataukah subjektif? Akurasi data dan fakta, sumbernya dari mana? Akurat atau enggak? Tepat atau enggak? Nah, jadi standar intelektual bekerja sama dengan standar penalaran untuk mengakses pemikiran si penulis. Nah, itu pekerjaan dari critical reading. Nanti pada saat terakhir baru kalian akan mengkritisi. Mengkritisinya apa? Kira-kira setelah saya mengakses pemikiran si penulis dan saya dapat secara objektif, inilah tujuan si penulis, inilah asumsi penulis, inilah background si penulis sehingga dia tulisan dengan alur data seperti ini, inilah kesimpulan si penulis dan inilah implikasi penulis, baru kalian akan kritisi. Kira-kira point of view mana yang belum diperhatikan oleh si penulis? Kira-kira ada ndak aspek keadilan yang tidak diperhitungkan oleh si penulis? Hal lain mana yang penulis sengaja abaikan? Data dan fakta lain yang penulis sengaja abaikan. Nah, itu masuk dalam poin terakhir dari critical reading, yaitu mengkritisi nalar si penulis. Jadi pertama kalian lihat dulu nalarnya, lihat dulu intelektualitasnya. Setelah selesai, baru kalian akan mengkritisi dia dari point of view yang berbeda. Atau kalian bisa mengkritisi dari data yang berbeda, ada fakta yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan dengan critical reading. Langkahnya gimana? Karena runtut penalaran, langkahnya mulai dengan latar belakang penulis. Jadi kalau kalian membaca sebuah tulisan, opini Kompas kah, tulisan pendek, opini Kompas 3-5 halaman, ataukah jurnal kah, 10-15 atau 20 halaman, ataukah buku, 10 sampai ratusan halaman. Yang kalian harus lakukan adalah pertama, tahu dulu background si penulis. Kira-kira dia siapa? Caranya gampang, bisa buka googling nama penulis. Backgroundnya apa? Siapa dia? Oh, dia profesor dalam ilmu biologi. Oh, dia seorang saintifik. Oh, dia seorang pemuka agama. Oh, dia seorang politisi. Karya-karya sebelumnya apa yang sudah dia keluarkan? Nah, cari tahu latar belakang penulis. Setelah itu baru kalian masuk asumsi. Asumsi dalam tulisan karya ilmiah dikatakan sebagai
latar belakang yang melatar belakangi seseorang ingin meneliti. Kira-kira apa asumsi dari penulis? Apa keyakinan dimiliki oleh penulis? Cari tahu tiap paragraf, induk kalimatnya, di situ ada asumsi penulis. Biasa ada di mana? Paragraf-paragraf awal, 1, 2, 3 paragraf pertama. Itu ada termuat asumsi penulis. Setelah tahu asumsi penulis, cari tahu tujuan penulis apa. Tadi ya, apakah dia ingin hanya mendeskripsikan kepada para pembaca, ataukah dia ingin memberitakan sesuatu yang baru, ataukah dia ingin sampai pada tataran mempengaruhi pikiran para pembaca untuk ikut maunya dia. Cari tahu. Nah, tujuan ini apakah selalu ada dalam tulisan? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang dia eksplisit di dalam tulisan, ada dalam tulisan, paragraf ketiga, dia menjelaskan tujuannya. Tapi kadang-kadang, apalagi dalam tulisan fiksi ya, itu implisit, dia tidak tampak dalam tulisan. Anda harus cari tahu dengan membaca keseluruhan tulisan itu berulang kali, baru oh ya, kayaknya tujuan penulis begini. Nah, setelah Anda mengetahui tujuan penulis, Anda masuk ke konsep yang digunakan oleh penulis. Konsep ini apa? Teori, prinsip umum yang sering digunakan oleh penulis. Kalau pada saat sekarang ya, Ukraina dan Rusia lagi perang, kebanyakan tulisan-tulisan di media konsepnya tentang kemanusiaan, tentang anti perang. Konsepnya kebanyakan itu. Konsepnya tentang demokrasi, konsepnya tentang medis, konsepnya tentang teologis, tulisan umum. Ingat, konsep itu bukan benda atau nama, tapi dia adalah sebuah teori, prinsip umum yang sudah ada di kalangan para ilmuwan dan akademisi. Konsepnya apa? Dalam tulisan fiksi, kadang-kadang konsep ini tidak ada. Konsep ini hanya Anda ketahui setelah Anda membaca tulisan, oh ya, dalam tulisan cerita fiksi ini atau dalam novel ini, dia menceritakan, mengisahkan tentang konsep tentang misalnya disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus, yang mana mereka diperhatikan dan memiliki potensi lebih. Jadi konsepnya disabilitas. Tapi dalam tulisan non-fiksi, apalagi karya ilmiah di jurnal, biasa ada konsep. Konsep itu ada, di mana setelah asumsi ada, latar belakang masalah ada, setelah tujuan, rumusan masalah dan tujuan tulisan ada, lalu ada konsep. Namanya apa? Landasan teori, key concept. Kalau tulisan jurnal ilmiah gampang gitu, temukan konsep kuncinya. Ciri konsep kunci yang lain mana? Kalau kita baca tulisan-tulisan non-fiksi yang dalam buku, dalam opini atau dalam paper, kata yang paling sering digunakan oleh seorang penulis dari latar belakang, pembahasan, hingga kesimpulan. Yang paling sering. Kata apa? Kata konsep ya. Bukan kata penghubung, tapi kata konsep. Apakah demokrasi? Demokrasi sering dia gunakan, berarti itu konsepnya. Apakah relativitas dia sering gunakan, maka konsepnya relativitas. Jadi paling gampang, secara gamblang lihat aja, baca kata apa yang paling sering digunakan kalau dalam tulisan non-fiksi. Itu konsep. Jelasan konsepnya. Konsep biasa dalam tulisan-tulisan bernalar itu ada penjelasan konsep. Jadi nanti kalian kalau di critical writing, kalau ada konsep, lalu kalian harus cari lagi. Kenapa penjelasan konsep itu penting? Karena misalnya konsep demokrasi, saya banyak para ahli yang berbicara tentang demokrasi. Anda akan memilih 1-2 ahli sebagai patokan Anda untuk menjelaskan apa yang ingin Anda tulis. Jadi setelah konsep, biasa ada penjelasan konsep. Cari tahu penjelasan konsepnya apa. Biasa 1 atau 2 ahli yang menjelaskan konsep dia tersebut. Setelah konsep, cari tahu juga dalam tulisan itu kira-kira pertanyaan atau rumusan masalah apa yang ingin dijawab oleh penulis. Tulisan pendek biasa 1-2 pertanyaan. Kalau buku itu biasa 3-4 pertanyaan. Jurnal bisa 1-2 atau 3. 3 saja sudah banyak pertanyaan. Karena apa? Biasa 1-2 pertanyaan itu sudah bisa 5-10 halaman. 10 lembar ya, kertas A4. Jadi kira-kira pertanyaannya apa? Sama lagi, dalam tulisan fiksi sulit untuk mencari tahu pertanyaannya karena tidak eksplisit ada dalam tulisan. Anda harus membaca secara keseluruhan lalu Anda mencari tahu apa kira-kira pertanyaan penulis. Nah, bagaimana cara mengetahui pertanyaan ini kalau dalam tulisan fiksi? Ya bandingkan dengan informasi yang disajikan.
Karena apa? Pertanyaan itu jawabannya adalah informasi. Informasi itu apa? Data dan fakta yang disajikan. Kalau dalam sebuah tulisan, khususnya critical reading, Anda jangan cari data dan fakta di luar sana. Data dan fakta yang ada dalam tulisan tersebut. Kalau dalam tulisan fiksi, misalnya maling kundang, apa yang dilakukan oleh maling kundang? Apa yang dilakukan oleh ibu maling kundang? Apa yang dilakukan oleh peran lainnya di dalam kisah itu? Itu data dan fakta. Jangan Anda berasumsi, ya kalau maling kundang buat ini kan itu tujuannya ini. Tidak, itu bukan data dan fakta, itu asumsi pembaca. Jangan masukkan asumsi pembaca dalam mengangkat fakta dan data dalam tulisan. Jadi, bagaimana cara mencari tahu pertanyaan dalam tulisan fiksi? Ya coba cari tahu apa aliran fakta dan datanya. Karena aliran fakta dan data itu yang akan menjelaskan pertanyaan apa yang ingin disampaikan oleh penulis tulisan fiksi, baik itu novel, cerpen, dan lain-lain. Jadi pertanyaan dan informasi ini saling kait-mengkait kalau kalian critical reading ya. Gitu. Jadi kalau kalian sudah temukan pertanyaan, coba kaitkan dengan informasinya. Jangan-jangan informasinya tidak ada. Kalau informasinya tidak ada, berarti bukan itu pertanyaannya. Nah, setelah informasinya ada, informasi adanya di mana? Biasa di batang atau tengah tulisan ya. Informasi itu, aliran informasi biasa ada di situ. Bagian berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam tulisan non-fiksi itu selalu ada, dia di paling akhir. Paragraf 2-3 paragraf paling terakhir. Kalau ada 2-3 berarti paragraf paling akhir sekali itu implikasi. Tapi kalau hanya satu berarti paragraf yang terakhir itu kesimpulan. Nah, lihat kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Pernyataan. Jangan lagi kesimpulan kalian sajikan data dan fakta. Pernyataan dari si penulis berdasarkan aliran data dan fakta yang ada. Jadi, kalau kalian ingin mencari kesimpulan, cari tahu pernyataan penulis yang ditulis di akhir tulisan. Yaitu ya, 2 atau 3 paragraf terakhir. 1, 2, 3 paragraf terakhir. Pernyataan. Jangan lagi kalian sajikan data. Karena tadi saya katakan, data itu adalah informasi. Fakta itu adalah informasi. Kesimpulan adalah tesis atau pernyataan dari si penulis. Pak, bagaimana cari taunya? Gampang cari taunya, coba lihat paragraf terakhir. Biasa kesimpulan di situ. Induk kalimat tiap paragraf. Biasa kesimpulan di situ. Kaitkan kesimpulan ini dengan data dan fakta. Oh ya betul, ini terkait Pak. Ini saling berhubungan Pak. Oh ya berarti itu kesimpulannya. Nah setelah kesimpulan baru cari tahu implikasi dan konsekuensi dari penulis. Apa yang akibat dari kesimpulan yang ingin dibuat oleh penulis ini? Implikasinya. Nah apakah ini selalu ada? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Bagi penulis yang hanya ingin mendeskripsikan, dia tidak memasukkan implikasi dan konsekuensi. Tapi bagi content writer atau copywriter, para penulis yang memiliki maksud untuk mempengaruhi para pembaca, biasa ada implikasi. Implikasinya adalah belilah produk ini karena produk ini berguna bagi Anda. Implikasinya adalah mari kita bersama-sama pemerintah mendukung program ini. Itu implikasi dari kesimpulan. Gitu. Jadi kadang-kadang ada dalam sebuah tulisan, kadang-kadang tidak ada. Implikasi dalam tulisan non-fiksi ada enggak? Implikasi dalam tulisan fiksi ada enggak? Coba lihat. Biasa dalam cerita-cerita rakyat, maling kundang itu punya maksud. Nah, maksud itulah implikasi dari tulisan fiksi tersebut. Nah, ini 8 runtut penalaran yang ketika kalian lakukan, kalian harus hubungkan dengan standar intelektual. Jadi pada saat melihat asumsi, cek kejelasan asumsi dan penting atau enggak asumsi tersebut. Nah, ini sudah kritis, mengkritisi nalar sekaligus intelektualitas penulis. Berikutnya, konsep. Konsepnya jelas enggak? Tepat tidak? Relevan enggak dengan asumsi penulis? Nah, kalian sudah kritisi nalar dan intelektualitas penulis. Jelas, saya katakan gramatikalnya, ya, lalu kontennya. Tujuan, jelas enggak? Relevan enggak? Ada aspek keadilan enggak untuk point of view yang lain? Pertanyaan, subjek predikatnya objek, jelas? Akurat pertanyaan ini, karena pertanyaannya tidak terlalu mengembang, maksudnya tidak membutuhkan jawaban yang abstrak, tapi jawaban yang konkret, akurat, tepat, relevan, logis,
Maksudnya sesuai dengan tujuan, runtun dari tujuan. Penting enggak? Informasi itu paling banyak karena dia harus jelas, akurat, tepat, relevan dengan pertanyaan, mendalam, keluasan, signifikan. Itu penting dan adil. Kesimpulan dia makin sedikit karena dia yang penting jelas, relevan dengan informasi yang ada, logis, informasi ini berdiri di atas data dan fakta. Kesimpulan ini berdiri di atas data dan fakta, dan dia memperhatikan aspek keadilan. Implikasi lebih sedikit, jelas, dan dia runtun logis dari kesimpulan. Nah, setelah ini baru kalian bisa masukkan critical kalian terhadap si penulis. Point of view apa yang tidak digunakan oleh penulis? Point of view yang lain. Fakta data apa yang diabaikan oleh penulis? Nah, kalian bisa mengkritisi penulis secara umum. Tapi yang kalian lakukan pertama adalah kritisi dulu nalar dan intelektualitas dari si penulis. Gitu. Oke, sampai sini kita masuk berdiskusi. Jadi yang kalian pikir dalam critical reading, kalian jangan asik dengan pikiran kalian. Tapi yang kalian lakukan dalam critical reading adalah kalian asik untuk mengakses pikiran si penulis. Ada dua tipe tulisan, fiksi dan non-fiksi. Hati-hati. Kalau fiksi itu lebih sulit karena Anda harus baca berulang kali keseluruhan cerita baru Anda bisa meruntut nalar dan intelektualitasnya. Kalau non-fiksi itu agak mudah. Yang paling mudah adalah tulisan jurnal. Karena di jurnal sudah runtutnya latar belakang masalah, itu asumsi. Rumusan masalah itu pertanyaan. Tujuan penulisan itu tujuan penulisan ada. Konsep itu namanya landasan teori. Lalu atau kajian teori itu. Lalu masuk ke pembahasan, di situ informasi yang isinya data dan fakta, kesimpulan. Lalu saran, itu implikasi dan konsekuensi. Kalau di jurnal lebih mudah. Oke, kita berdiskusi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Marta Nataya. Baik Pak, terima kasih. Saya izin bertanya, apakah kita dalam mengkritisi suatu sumber harus runtut gitu Pak? 8 elemen atau boleh acak tetapi mencakup semua elemen tersebut? Oke. Terima Seperti kasih. di fiksi itu kan kita kayak info dulu, lalu tujuannya tuh masih abu-abu gitu loh Pak, masih abstrak gitu Pak maksud saya. Oke, itu saja Marta. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Marta. Ini pertanyaan menarik. Kalau saya kasih kalian lebih senang baca buku itu dari depan ke belakang atau belakang baru ke depan? Jadi baca biografi pembaca, baca sinopsisnya dulu, baca penutupnya baru mulai dari depan ke belakang. Senang baca buku dari depan ke belakang atau saya baca belakangnya dulu, kesimpulannya dulu, baru saya ke depan? Baca dari Kalau saya dari depan ke belakang. Oh ya, kalau ya kalian mungkin semua depan ke belakang ya. Kalau saya senang dari belakang ke depan, karena saya tahu endingnya dulu. Baru saya runtut kira-kira apa yang digumuli oleh penulis, masalah yang diangkat oleh penulis, baru data dan fakta. Tapi saya sudah tahu endingnya. Gitu. Jadi saya kalau baca buku, kalau saya ke toko buku, saya baca sinopsisnya dulu di belakang ya. Setelah itu baru saya masuk ke depan, lihat daftar isinya. Tapi ada pembaca yang paling sering kita diajarin dari kecil ya baca dari depan ke belakang. Karena kita akan ikut runtut alur sistematika penulis ya, cerita yang diceritakan, fakta dan data yang disajikan. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan Marta seperti itu. Terserah kalian mau mana duluan. Apakah kalian mencari tahu dulu kesimpulannya penulis, baru kalian ke depan untuk melihat pertanyaannya, lalu melihat fakta dan data, ataukah karena tulisannya fiksi kalian mau lihat data dan faktanya dulu? Oh ya, dia sajikan data dan fakta ini sehingga kesimpulannya demikian. Oke, kalau gitu saya runtut ke depan, tujuannya apa? Silakan, bebas. Yang penting ke-8 elemen ini harus saling kait-mengkait. Sehingga ketika disajikan, ketika kalian presentasikan di depan orang, oke, Pak Riki, ini bukunya Pak Riki, saya presentasi alur pikirnya Pak Riki. Nah, ketika kalian presentasikan, saya bilang, yuk, kok kau bisa tahu ya apa yang saya runtutkan dalam buku? Iya, karena apa? Anda membaca serius, walaupun pada saat
pemetaan, pada saat akses pikiran saya dalam buku itu, Anda mulai dengan kesimpulan dulu. Setelah kesimpulan Anda masuk informasi, baru cari tahu pertanyaan, konsep dan tujuan di depan. Tidak apa-apa. Yang penting 8 elemen itu harus sistematis dan runtut, Marta, ketika Anda susun. Karena apa? Kalau dia tidak runtut, tidak sistematis, maka ada loncatan logika intelektualitas ya yang digunakan oleh penulis. Misalnya tujuannya dia adalah ingin menceritakan tentang COVID-19. Tiba-tiba informasi yang disajikan adalah tentang ekonomi yang mandek akibat dari pandemi 19. Ingat, tujuannya adalah ingin menceritakan tentang apa yang terjadi dengan COVID-19, tiba-tiba dia bilang ekonomi yang mandek. Kesimpulannya, tiba-tiba dia gugat pemerintah, program pemerintah tidak jelas dan lain-lain. Ini kan loncat logika. Mengapa? Karena data yang Anda sajikan tentang ekonomi yang mandek karena COVID-19. Kok tiba-tiba kesimpulannya langsung program pemerintah tidak jelas dan lain-lain. Lalu gimana, Pak? Kalau mau begitu, mungkin saja yang Anda masukkan program pemerintah tidak jelas itu masukkan di implikasi konsekuensi. Kesimpulannya ceritakan dulu data dan fakta itu ngomong apa, sehingga tesisnya apa. Tapi bandingkan dengan tujuan. Tujuan kamu ingin hanya menceritakan COVID-19, bukan tentang dampaknya. Nah, hati-hati dengan ini. Akhirnya ketika dilihat secara utuh, kok enggak utuh ya? Tujuan lari lain, informasi lari lain, kesimpulan lari lain. Model begitu, itu berarti kita kritik penulisnya tidak logis, tidak runtut dalam berpikir. Saya tidak tahu, mungkin dia copy paste berbagai statement lalu dia masukkan dalam tulisannya, sehingga tidak runtut. Nah, untuk itu, kalau kalian mau mengkritisi tulisan, boleh secara acak, tapi setelah itu lihat runtun logisnya. Ada tidak runtun logisnya? Teratur enggak dari asumsi itu melihat keyakinan yang dimiliki oleh penulis terkait sebuah objek tulisan, tujuannya dia menulis, pertanyaan, informasi, kesimpulan. Minimal itu aja lah. Jadi asumsi, konsep yang digunakan penulis, pertanyaan, informasi, kesimpulan. 5 elemen minimal runtut lah. Minimal 5 ini runtut, Marta. Mau lihatnya dari mana duluan? Kalau fiksi biasa orang lihat dari data dan fakta yang disajikan dalam cerita ya. Itu. Mau lihat dari data dan fakta dulu, baru kamu tarik kesimpulan, baru kamu lari maju kembali, runtutkan konsep, tujuan, dan asumsi penulis, boleh. Tapi ingat, ketika itu sudah selesai mengakses, lihat runtun logisnya. Dari asumsi hingga kesimpulan atau implikasi penulis. Runtut enggak? Kalau enggak runtut, enggak sistematis, Anda harus perhatikan lagi, akses lagi. Kalau Anda sudah akses dan memang tidak bisa, Anda harus kritis bahwa tulisan dari sang penulis ini tidak runtut. Mungkin karena dia itu ya, tadi saya katakan ya, copy paste berbagai pernyataan lalu digabung menjadi satu tulisan. Sehingga tujuannya lain, asumsinya lain, kesimpulannya lain, fakta dan datanya lain, bahkan konsepnya pun lain. Jadi kalau memang endingnya seperti itu ya, kalian harus mengkritisi penulis itu dengan mengatakan tujuan nalarnya tidak runtut. Tapi kebanyakan para penulis yang sudah dipublikasikan karya intelektualnya biasa nalarnya runtut. Untuk itu penulisnya yang jangan sombong terlebih dahulu. Baca ulang dan mencari tahu dan runtutkan kembali. Begitu, Marta. Jadi boleh dari mana saja, tapi 8 elemen ini ya harus asumsi, tujuan, konsep, pertanyaan, informasi, dan kesimpulan. Minimal 6 ya, Marta. Harus ada. Bagaimana, Marta? Baik, Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Oke. Kristiando, silakan Kristiando. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, ada beberapa pernyataan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam membuat critical reading, hal yang pertama itu adalah kita bagaimana bisa mengakses pikiran dari penulis.
bukan mengakses dari pikiran kita sendiri. Nah, untuk mengakses pikiran dari si penulis, maka kita juga harus membuat penalaran itu secara runtut, sehingga kita tuh bisa mengkritisi pikiran maksud dari si penulis ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah jika si penulis ini membuat sebuah tulisan, sebuah bacaan, namun tidak data dan fakta yang ada di dalam tulisan tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita mengkritisi dan terjadilah kesalahpahaman. Dan yang salah adalah cara kita yang mengkritisi yang salah atau penulisnya yang salah, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Krisyanto. Nah, makanya saya katakan waktu kalian mengkritisi penalaran penulis, intelektualitas harus digunakan, Krisyanto. Standar intelektualitas, akurasi data dan fakta ada ndak dari si penulis? Jangan-jangan ini kalau kalian ini tidak tulisan ya, kalau kalian nonton debat-debat di politik di televisi ya, ada satu debat yang menarik. Ini mengenai akurasi, saya kasih contoh ya. Waktu Jokowi satu periode dan tingkat kemiskinannya berkurang ya, saya tidak tahu angkanya berapa. Lalu salah seorang pendebat waktu itu dia berdebat, dia mengatakan bahwa SBY pun lebih tinggi dari itu. Tapi data yang digunakan adalah SBY 2 periode sebagai presiden. Orang yang pertama menggunakan data Jokowi 1 periode sebagai presiden dan kemiskinan menurun. Orang kedua mengatakan SBY penurunan kemiskinannya lebih tinggi. Lalu orang pertama bilang, tapi kan SBY 2 periode. Dia bilang, enggak, kita enggak ngomong periode, kita ngomong ketika dia menjadi presiden. Apakah ini sesuai untuk dibandingkan? Presiden 1 periode, presiden 1 2 periode. Bayangkan jika orang pertama yang bilang Jokowi 1 periode itu tidak tahu data bahwa yang disajikan itu adalah data SBY 2 periode, maka dia akan percaya saja dan dia mengatakan, oh ya berarti kepemimpinan Jokowi gagal. Tapi karena dia tahu data yang digunakan adalah data yang mendalam tapi tidak akurat dan tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena pembandingnya adalah 1 periode dan 1 periode, bukan 1 periode dan 2 periode. Maka dia bisa mendebatkan dengan orang kedua itu. Anda tidak menggunakan data yang apple to apple. Ini dalam debat ya. Dalam menulis pun begitu. Ketika kalian melihat data dan fakta si penulis, kalian harus gunakan standar intelektual. Kira-kira informasi yang disajikan ini dari sumber yang akurat enggak? Saya katakan, sumber yang paling remah itu adalah media sosial. Itu kalau kalian dengar sumber dari media sosial itu harus diuji berkali-kali. Karena media sosial itu seperti orang gosip ya. Kadang-kadang orang lagi tidur di pinggir jalan, beredar media sosial, tentara pukul orang dan meninggal di pinggir jalan. Itu dampak dari media sosial. Jadi media sosial itu sumber yang harus diuji berkali-kali. Jadi kalau ada mahasiswa yang menggunakan fakta dan data dari media sosial, biasa saya kasih tingkat penilaiannya agak rendah ya, karena belum akurat gitu, belum tepat sumber ini. Nah, tapi kalau media sumbernya dari sumber primer orang pertama, oke, itu yang akurat dan tepat. Jadi pada saat kalian mengakses nalar penulis, sekaligus gunakan akses standar intelektualitas dari penulis. Fakta dan datanya jelas enggak? Kalau enggak jelas, tadi ya Krisyanto mengatakan tidak sesuai dengan konteks, jauh dari realitas. Ya, kalian tulis itu. Penulis menyajikan fakta dan data, tapi ini sangat jauh dari realitas. Itu sudah bagian dari critical reading, kalian mengkritisi tulisan dari si penulis. Jauhnya apa? Kalian jelaskan. Sumber yang digunakan oleh penulis adalah media sosial yang waktu itu belum ada titik kebenarannya. Misalnya begitu. Sumber yang digunakan oleh penulis adalah sumber tersier,
sumber yang berkembang, bukan sumber primer, bukan orang pertama, bukan pihak pertama, bukan lembaga pertama, tapi sumber yang digunakan oleh lembaga ketiga, orang keempat, orang kelima. Nah, itu masukan di kritik terkait dengan fakta dan data. Yang dikritisi apa? Standar intelektualitasnya. Fakta dan datanya ada, tapi kurang akurat. Fakta dan datanya ada, tapi kurang tepat. Fakta dan datanya ada, tapi kurang relevan. Begitu Krisyanto. Jadi, jangan kalian hanya fokus ke nalar, tapi tidak fokus juga kepada intelektualitasnya. Saya katakan bahwa ketika kritisi nalarnya, pakai juga intelektualitas. Kira-kira intelektualitas penulis ini baik atau tidak? Dia menulis dengan jelas atau tidak? Tujuannya. Konsep yang digunakan tepat atau tidak? Data dan fakta akurat atau tidak? Relevan tidak? Kesimpulannya jelas atau tidak? Penting atau tidak kesimpulan ini? Signifikansinya. Lihat semua keterkaitannya dengan standar intelektual. Sehingga pada saat kalian membuat sebuah hasil kritik terhadap sebuah tulisan, kalian akan melihat cara berpikir penulis secara utuh, lalu kalian masuk dengan kritik yang kalian layangkan terhadap penulis ini. Kritik dari tujuannya yang misalnya tidak sesuai dengan gramatikal, kritik dengan asumsinya yang terlalu mengada-ngada, kritik dengan fakta dan data yang dia memanipulasi data dan fakta karena realitasnya tidak ada, kritik kesimpulan yang tidak berada di atas fakta dan data. Kalau kesimpulan tidak berada di atas fakta dan data namanya apa? Asumsi, bukan lagi kesimpulan. Ya kan? Kritik itu semua. Jadi ketika satu kali kerja, penalaran dikritisi, intelektualitas pun dikritisi. Begitu, Krisyanto. Bagaimana? Baik Pak, jadi kalau misalnya data dan faktanya tidak sesuai sama realitas, berarti kita harus mengkritisi juga ya Pak, setelah beri alasannya. Betul. Karena pada saat kalian mengkritisi itu, yang kalian kritisi apa? Intelektualitasnya dia. Pada saat fakta dan datanya tidak sesuai dengan realitas, yang kalian kritisi intelektualitasnya dia. Mengapa intelektualitasnya? Karena data dan faktanya tidak akurat, data dan faktanya tidak mendalam. Lihat ya, standar intelektualitas itu ada lebih banyak ya, 9 ya. Nah, jadi sangat dibutuhkan. Jadi orang critical reading itu tidak hanya susun sistematikanya lalu langsung dikumpulkan. Lihat dulu standar intelektualitasnya. Gitu. Oke, terima kasih Krisyanto. Ada lagi yang mau bertanya? Di room chat juga bisa. Kalian sudah ada bayangan ya tentang critical reading. Kalau kalian terbiasa, nanti itu gampang. Waktu pendek pun kalian akan mudah untuk mengkritisi tulisan seseorang. Tapi untuk memulai biasa harus baca berulang kali, biar memahami tulisan seseorang. Oke, di room chat Ana Maria ya, Ana Maria bertanya. Tunggu saya. Ana Maria bertanya, bagaimana cara kita melakukan critical reading? Oke, Ana Maria. Cara melakukan critical reading yang tadi, yang Anda lakukan pertama adalah baca tulisan itu secara umum. Jadi ini yang saya share ya. Secara umum yang saya sering lakukan adalah saya baca dulu tulisan itu secara umum dari awal sampai akhir. Setelah itu saya akan cari tahu asumsi si penulis. Di mana biasa paragraf 1, 2 paragraf awal, 1, 2, 3 ya. Kalau biasa buku itu halaman 1 sampai 10 lah. Kalau buku ya, asumsi penulis. Setelah saya tahu asumsi penulis, saya cari tahu tujuan penulis. Biasa eksplisit, tapi ada juga implisit. Ada yang tertulis di dalam tulisan, tapi ada juga yang tidak tertulis. Yang tertulis itu di tulisan-tulisan seperti apa? Tulisan-tulisan non-fiksi, khususnya tulisan-tulisan ilmiah. Biasa tujuan penulis itu ada. Tapi tulisan fiksi, kadang-kadang dia tidak tertulis. Saya cari tahu. Setelah saya cari tahu tujuan penulis, saya cari tahu konsep yang ingin dijelaskan oleh penulis. Sama, kalau tulisan non-fiksi, ilmiah gampang konsepnya. Tapi dalam tulisan fiksi agak susah.
Ana. Lalu setelah itu saya cari tahu pertanyaan penulis. Kira-kira penulis ingin mencari tahu, menjawab pertanyaan apa? Nah, dalam tulisan fiksi saya cari tahu di aliran data dan faktanya. Tapi dalam tulisan non fiksi, jurnal, ada yang namanya rumusan masalah, ada yang namanya hipotesis. Itu pertanyaannya. Jadi lebih mudah mengkritisi tulisan jurnal ilmiah, lebih mudah karena runtutnya sudah sesuai dengan penelaran ini. Tapi tulisan fiksi itu masih agak susah, harus baca berulang kali. Setelah itu saya cari fakta dan data. Fakta dan data itu adalah data dan fakta berdasarkan apa yang terjadi. Apa yang terjadi tuliskan di koran, apa yang terjadi tuliskan di media, apa yang terjadi tuliskan diungkapkan oleh seseorang, apa yang terjadi dilukiskan oleh hasil survei dan lain-lain. Itu data dan fakta. Tujuannya apa? Untuk menjawab pertanyaan. Apakah informasi ini selalu ada? Pasti ada, Ana. Pasti ada. Dalam sebuah tulisan pasti ada. Karena apa? Dari informasi ini baru kita akan menarik kesimpulan. Kalau dalam tulisan fiksi, apakah data dan faktanya realitas? Tidak. Data dan fakta yang disajikan oleh penulis dalam tulisan fiksi adalah tulisan yang sifatnya metafor dan lain-lain. Dia menggunakan cerita-cerita tertentu untuk menggambarkan data dan fakta yang akhirnya ditarikan kesimpulan. Tapi dalam tulisan non-fiksi, data dan fakta itu dari sumber tertentu. Harus cari tahu sumbernya. Kalau ada yang menyajikan bahwa, di Salatiga kasus COVID meningkat, oke. Kalau dia tidak menyajikan sumbernya, maka kurang akurat dalam penyajian sumber. Dia harus menuliskan sumber. Kalau sumbernya pemerintah Kota Salatiga, oke, akurat. Kalau sumbernya Satgas COVID-19 Kota Salatiga, oke, akurat. Tapi kalau sumbernya dari media sosial, oke, kita ragukan akurasi. Nah, ini saya lihat data dan fakta. Setelah itu saya cari kesimpulan dari si penulis. Ini isinya pernyataan. Jangan lagi kalian kasih data dan fakta. Misalnya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ini. Itu bukan kesimpulan, itu data. Ya. Tapi kesimpulan adalah pernyataan penulis. Cari dalam tulisan itu. Dalam tulisan fiksi, pernyataan itu selalu tidak ada dalam tulisan implisit. Tapi dalam tulisan non-fiksi, selalu ada kesimpulan. Setelah itu cari tahu implikasi dan konsekuensinya. Begitu, Ana. Jadi, caranya dengan membaca. Bukan dengan Anda diskusi dengan teman lalu kira-kira. Tidak bisa, Anda membaca. Maka critical reading itu kerja individu. Sangat individualitis. Jadi Anda membaca secara serius, mencari tahu dari asumsi hingga implikasi dan konsekuensi yang ada dalam tulisan itu. Nah, supaya mudahnya bagaimana? Saya katakan dari awal, supaya mudah, kalian cari tahu dulu background si penulis, point of view penulis. Dia ini siapa sih? Karena kalau kalian sudah tahu dia siapa, kalian akan mudah untuk memahami jalur pikirannya. Tapi kalau kalian tidak memahami, nah ini agak susah. Gitu. Begitu, Ana. Bagaimana, Ana? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ini pertanyaan yang saya lontarkan ke kalian. Ini pertanyaan dari Nursa ya. Pertanyaan dari Nursa. Untuk apa tujuan dari critical reading? Ada yang mau menjawab? Saya, Pak, Abigail. Abigail? Ya, kalau menurut saya itu tujuannya supaya kita tahu pemikiran penulis. Terus juga kita bisa mengolah pikiran kita untuk membaca lebih kritis. Berarti Abigail mengatakan bahwa tujuannya adalah mengetahui tujuan penulis, benar ya? Dan kita juga bisa mencari tahu atau mengkritisi pikiran dia, apakah nalarnya sudah baik atau tidak. Begitu ya, Abigail? Iya, Pak. Oke. Menurut saya. Makasih, Pak. Oke, begitu Nursa. Jadi tujuan dari kita critical reading pertama adalah mengetahui pikiran dari si penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan ini. Gitu. Setelah kita tahu,
kita bisa mengkritisi kurangnya dia dan mungkin kelebihan yang dia lakukan dalam tulisan itu. Terima kasih Abigail untuk sudah membantu saya dalam menjawab. Sama Pak. Ya. Oke, ada lagi? Devi Rahmawati, angkat tangan, silakan Devi. Begini Pak, ada yang lebih ke kebiasaan gitu ya orang. Sebenarnya critical reading itu lebih didorong oleh hobi, mood, atau kemampuan. Karena ketika saya lihat beberapa teman atau saudara, kebanyakan mereka itu ada yang suka membaca, tapi nggak semuanya gitu. Mereka suka baca yang ini, mereka seperti pilih-pilih. Misalkan sepupu saya itu, dia orangnya suka baca, tapi bacanya itu seperti di Twitter. Dan itu ya cerita-cerita dongeng atau cerita apa seperti itu. Dan dia ya seperti menikmati dan menganalisis itu, bacaan itu. Tapi ketika saya rekomendasikan novel, dianya tidak mau gitu. Jadi sebenarnya apa sih alasan kok orang-orang mereka ya menikmati membaca, tapi mereka pilih-pilih seperti itu. Oke, terima kasih Devi. Tapi saya tidak tahu jawaban yang tepat. Mengapa orang selalu pilih-pilih bahan bacaan ya yang dia miliki? Saya beberapa minggu kelas ini atau kelas yang lain ya, kami sempat berdiskusi karena ada yang mengatakan gini, ada yang bertanya, Indonesia menurut literasi membaca rendah, tapi menurut hasil penelitian pembaca novel Indonesia sangat tinggi. Ini yang benar mana? Saya katakan literasi membaca itu terkait dengan bagaimana kalian mengonsumsi bacaan untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan novel itu hanya untuk mengisi waktu luang dan kadangkala pun itu seperti nonton sinetron ya. Hanya melepaskan kepenatan. Bukan untuk memperoleh pengetahuan dan lain-lain. Sehingga ketika kita membaca novel, membaca cerpen, apalagi saya tidak estimate bahwa novel jelek ya, tapi novel yang tulisannya belum, penalarannya belum mapan, novel yang menjual tentang harapan yang terlalu mengada-ngada ya, karena ada beberapa film pun berangkat dari novel, misalnya Tukang Bubur Naik Haji dan lain ya. Menurut saya itu terlalu mengada-ngada, itu akan membuat pengetahuan kita rendah dan intelektualitas kita yang harusnya berpikir lebih inovatif, kreatif, itu pun tidak berkembang. Jadi ini menunjukkan bahwa apapun pilihan Anda itu cerminan dari intelektualitas Anda. Jadi kalau banyak yang senang baca di Twitter, bahkan sekarang novel tune banyak sekali ya, novel tune, novel web dan lain-lain, itu aplikasi yang menyediakan cerita-cerita novel ya, dan update-nya harian itu banyak sekali. Dan itu ceritanya yang ingin memuaskan hati para pembaca. Misalnya cowok jelek dapat perempuan cantik, atau orang bodoh tiba-tiba menjadi CEO. Jadi cerita-cerita yang mana membuat orang selalu berpengharapan lebih terhadap realitas. Padahal ini kita tahu bahwa ini fiksi. Kalau pakai pendekatan probabilitas, ini mungkin 1000 dari 1 orang yang tidak punya apa-apa bisa jadi CEO dalam satu malam gitu ya. 1000 dari 1. Kita sudah tahu bahwa cerita yang dongeng itu hanya membuat orang bahwa oh ya, kita menghadapi hidup dengan penuh harapan saja karena keberuntungan ada. Tapi tidak men-trigger kognitif kita, intelektualitas dan nalar kita. Tapi banyak orang yang memilih itu. Jadi kenapa orang bisa memilih bacaan seperti itu? Ya, ada yang memilih novel untuk memuaskan keinginan dia, mungkin karena putus pacar, lalu baca novel yang punya peluang menjawab kebutuhan dia. Ada yang ingin studi lanjut, dia serius dengan baca-baca buku berat, tapi setelah studi lanjut, dia mau istirahat, dia lagi tidak baca buku-buku berat itu, karena ada beberapa dosen pun tidak lagi mengupdate bacaan dia. Itu. Jadi ini pilihan berdasarkan diri tiap orang.
Tapi apakah itu selalu bersentuhan dengan intelektualitas dan nalar? Iya, pasti. Karena kalau kita memilih bacaan-bacaan yang rendah kualitasnya, yang tidak men-trigger inovasi dan kreativitas kita, maka intelektualitas kita ya seperti itu. Mungkin agak rendah ya. Gitu. Agak rendah. Tapi kalau kita pilih bacaan-bacaan yang berat, teori-teori konspirasi, yang men-trigger pikiran kita untuk mencari tahu apakah ini benar atau tidak. Bahkan setelah membaca, kita mencari informasi lagi dalam bacaan lain, untuk cross-check, untuk triangulasi, membandingkan dan lain-lain. Nah, ini akan menguatkan inovasi dan kreativitas kita. Sehingga ketika dalam dunia kerja, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan otak kita untuk menjadi strong critical thinkers. Mengumpulkan berbagai informasi untuk mengambil sebuah kesimpulan. Tapi alasan setiap orang mengambil bacaannya itu alasan pribadi yang kadangkala yaitu hanya untuk melepaskan kepenatan. Yaitu hanya saya butuh bacaan yang menyenangkan hati saya. Jadi kalau bacaannya sudah, novelnya kadang-kadang bab ke-7 ke-8 sudah mengarah pada kisah sedih, diputus pacar lagi, oh dia stop di situ, dicari lagi kisah baru. Gitu. Jadi kebanyakan dari kita, saya tidak bilang saya enggak ya, saya juga mungkin sekali-sekali ya, kebanyakan dari kita kadang-kala memilih bacaan yang sebenarnya tidak berbobot, tidak menambah intelektualitas kita. Kebanyakan dari kita. Saya beri contoh ya, yang sering saya hadapi di dunia akademis ya, kadang-kadang mahasiswa menunjukkan fakta dan data itu dari media sosial. Mereka menganggap bahwa hal yang diungkapkan dalam media sosial itu fakta dan data. Padahal kalau diuji akurasinya sangat susah. Kita mengungkapkan bahwa itu fakta. Karena dia bukan lagi sumber primer, tapi di media sosial itu seperti orang gosip. Dari rumah pertama sampai rumah ke-9 itu informasinya sudah melenceng agak jauh. Tapi itu dipercayai sebagai fakta dan data. Itu sering terjadi di sekitar kita. Nanti kalau tidak percaya coba diskusi dengan beberapa teman. Pasti ada yang memaparkan fakta dan data, ya ambil aja dari media sosial, karena itu juga fakta. Karena semua sudah tahu kok itu realitas. Dia tidak tahu fakta itu akan mendekati akurasi, ketepatan, kalau dia mendekati sumber primer. Sumber yang pertama. Kalau dia jauh dari sumber pertama, itu akurasi, ketepatannya sudah berkurang. Karena apa? Ketika saya bilang selamat pagi pada siang hari, kata yang saya keluarkan itu sudah tidak relevan dengan realitas siang hari. Saya bilang selamat pagi pada malam hari, sudah tidak relevan dengan kondisi malam hari dan lain. Tapi ini sering disebarkan sebagai bentuk realitas baru ya. Gitu. Jadi itu Devi. Jadi kenapa orang sering memilih bacaan yang berbeda-beda? Ya itu berdasarkan minat dan tujuannya dia. Kalau dia pingin lagi putus pacar, lagi pingin dimotivasi, dia baca bacaan yang begitu. Banyak yang novel-novel Indonesia diangkat menjadi film-film ya, di sinetron ya, FTV ya, banyak sekali. Dan itu yang menurut saya itu 1000 dari 1. Orang cowok jelek mendapat pasangan cewek cantik, orang miskin bodoh menjadi CEO dan lain-lain. 1000 dari 1 ya, banyak diangkat dan itu banyak difilmkan juga karena pembacanya sangat banyak. Nah, kalau menurut saya kenapa itu bisa terjadi ya, karena orang ingin mencari tahu, mencari hiburan yang bisa melepaskan kepenatan, menurunkan tensi masalah dia dan lain-lain, walaupun itu dengan berpengharapan ya, dengan membaca novel ya. Mungkin itu Devi. Saya mau katakan kalian, jangan seperti itu. Kalau kalian senang dengan tulisan-tulisan konspirasi itu lebih baik, ya. Karena kalian akan mengecek, rasa skeptis muncul, kalian akan mencari tahu dan itu lebih bagus daripada kalian potong kompas, membaca bacaan yang rendah kualitas penalaran intelektualitasnya, yang akan membuat nalar kalian pun tidak bekerja saat membaca, hanya terima begitu saja. Gitu. Dan usahakan kalian baca yang membuat kalian berpikir, kok bisa begini ya? Ini berhubungan dengan apa? Nah, itu yang lebih baik. Sehingga otak kritis kalian selalu bekerja pada saat kalian membaca tulisan apapun.
Begitu Devi, mungkin menjawab bagaimana? Ada sedikit bagaimana ya tanggapan gitu Pak. Ya, silakan. Kan terkait tadi Bapak bilang kan lebih baik membaca semacam bacaan konspirasi seperti itu. Ya. Nah, tapi pas saya ketika saya bicarakan dengan beberapa teman, ada mengomentari itu apa sih cuma membaca kayak gitu doang dan tidak ada hasilnya atau tindakannya gitu. Jadi seolah tuh ada beberapa orang yang memang critical reading-nya baik, suka membaca dengan analisisnya seperti itu, tapi action-nya atau hasilnya tuh tidak ada gitu Pak. Nah menurut Bapak itu bagaimana? Oke. Seseorang yang baik pada critical reading itu melatih nalarnya. Ingat, critical reading itu adalah satu aktivitas nalar. Critical aktivitas lainnya membaca, mendengarkan, dan berbicara. Jadi kalau kalian yang orangnya pasif, tidak mau selalu aktif, maka kalian mulai dengan reading dan writing. Pada saat kalian nanti di posisi manajer, CEO, dan dipaksa berbicara, kalian sudah terbiasa untuk berpikir secara kritis, maka kalian terbiasa untuk menggunakan listening dan speaking. Jadi ini hanya salah satu aktivitas. Sebenarnya kalau orang terbiasa critical reading, itu dia bisa menjadi pembicara yang hebat. Hanya memang kalau mau berbicara, kita harus berlatih menggunakan bahasa non-verbal. Kita harus memahami public speaking, sehingga ketika kita berbicara tidak monoton suara kita. Gitu. Sehingga ketika dia penulis yang hebat, harus dilatih juga koma dan titik kamu pada saat bersuara itu seperti apa. Nah ini harus dilatih. Jadi kalau orang critical reading, hasilnya apa sih critical reading? Ya, coba Anda suruh dia selesaikan sebuah kasus. Coba Anda suruh dia pimpin tim tertentu. Pasti akan tampak aktivitas kritikalnya itu. Akan tampak pada ketika dia mengelola orang. Tapi kalau Anda bilang, toh tidak menghasilkan uang. Ya kalau dia tulis buku baru, resensi sebuah buku baru dan dia buang ke media, menghasilkan uang. Tinggal dia mau enggak, percaya diri enggak untuk melakukan itu. Banyak teman-teman mahasiswa juga melakukan itu. Karena dia senang dengan critical reading, khusus teman-teman bahasa sastra ya, dari FBS, senang dengan critical reading, ada terbit buku baru, misalnya bukunya Harry Potter, terbaru ya, itu dia baca duluan, dia dia mengkritisi dulu, lalu muat ke media, dia menghasilkan uang. Tapi di sisi lain, orang-orang seperti ini kalau dikasih dengan sebuah masalah, mereka sudah terbiasa untuk melatih. Ingat, saya katakan dari awal, aktivitas berpikir kritis itu hanya bisa dilatih dengan 4 aktivitas. Critical reading, critical writing, critical speaking, dan critical listening. Jika Anda tidak melatih ini, dalam 4 aktivitas akademis ini, Anda tidak bisa menggunakan berpikir kritis. Jadi pada saat Anda terbiasa critical reading dengan kritis, coba Anda upgrade ke critical writing. Kalau sudah kritis, upgrade ke listening. Sudah kritis, upgrade ke speaking. Akhirnya Anda kritis pada 4 aktivitas ini secara penuh. Jadi, kalau mereka bilang, Devi bilang, toh tidak menghasilkan apa-apa, coba buang mereka ke perusahaan, kasih mereka 1 kasus. Kira-kira mereka bisa menyelesaikan kasus itu enggak? Dengan orang yang tidak terbiasa berpikir kritis atau membaca kritis. Kenapa saya bilang ini? Karena banyak orang yang ikut organisasi, itu copy-paste kebiasaan organisasi, tanpa tahu nalar di balik sebuah aktivitas. Itu yang makanya saya kritik juga. Kalau kalian terbiasa rutinitas, copy-paste, jangan bilang kalian hebat. Karena di balik rutinitas itu selalu ada makna. Orang-orang kritis ini dikasih rutinitas, mereka akan bongkar rutinitas. Begitu Devi. Jadi kalau hasilnya mereka tidak mendapatkan uang, ya mungkin mereka masih studi. Tapi nanti kalau mereka selesai sarjana, cari kerja, coba nanti diuji dengan orang yang tidak terbiasa critical reading. Gitu. Lebih unggul mana? Mereka atau orang yang tidak terbiasa critical reading? Saya katakan critical reading dalam hal ini bukan mengkritisi tulisan kritis
sembarang ya, tanpa tahu nalar penulis, tapi Anda pahami dulu nalar penulis. Saya katakan kembali, critical reading adalah salah satu melatih critical thinking Anda dari 4 aktivitas. Jadi kalau dia kuasai satu aja, reading, ini sangat bagus. Saya tidak tahu, orang psikologi bilang ada orang yang senang pasif ya, selalu rendah hati atau rendah diri di tengah-tengah orang. Nah ini kebanyakan dia critical reading dan critical writing. Dia selalu diam-diam gitu. Speakingnya enggak. Tapi kalau Anda paksa dia jadi leader dan dia harus berbicara, Anda akan tahu bagaimana kritis dia dalam saat memimpin. Jadi Anda jangan bilang orang critical reading itu tidak ada apa-apa. Anda belum tahu karena Anda belum kasih dia masalah. Coba Anda kasih masalah lalu beri delegasikan kewenangan, dia yang selesaikan. Pasti beda. Mengapa beda? Karena dia terbiasa menggunakan nalar dan intelektualitas, bukan rutinitas. Saya selalu katakan itu, karena berpikir kritis tidak mengajarkan tentang rutinitas, tapi penalaran dan intelektualitas yang kritis. Begitu Devi. Nah, ataukah ada hasil hasil yang Devi maksudkannya apa? Tidak menghasilkan. Ya seperti itu tadi Pak, seolah-olah itu orang yang hobi membaca, hobi mengkritisi sesuatu, tulisan, itu seolah-olah itu hanya sekedar ya cuma mengkritisi, tidak ada hasil nyatanya seperti itu. Banyak yang dipandang seperti itu. Seperti ketika membicarakan konspirasi, itu kan hanya konspirasi pikiranmu seolah dibilang seperti itu. Padahal kami kan memang memikirkannya benar-benar dari asal-usulnya, sumbernya bagaimana bisa seperti itu, tapi seolah-olah dianggap hanya omongan belaka seperti itu. Ya, membaca teori konspirasi salah satu contoh ya Devi, karena banyak generasi milenial senang membaca teori konspirasi ya. Jadi saya bilang itu bisa salah satu contoh. Sebenarnya itu hanya untuk melatih nalar kritisnya, ya. Itu hanya untuk melatih nalar kritis. Hati-hati dengan teori konspirasi kalau Anda terburu-buru ambil kesimpulan. Saya ingin tegaskan, ketika membaca sebuah teori konspirasi, ketika dikatakan teori konspirasi berarti Anda tahu tidak ada kesimpulan. Karena kalau sudah ada kesimpulan namanya bukan konspirasi lagi. Sudah kasus. Itu. Jadi kalau baca sebuah buku cerita teori konspirasi, jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Itu. Jadi saya senang, saya bilang baca teori konspirasi itu menarik. Tapi ingat, jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Karena kalau sudah terburu-buru ambil kesimpulan, itu bukan lagi teori konspirasi namanya. Itu Anda yang sebagai critical reading yang bermasalah dalam membaca kritis. Ya. Begitu Devi. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Aaron Reshen. Setelah Aaron saya akan membaca punyanya Priska. Silakan Aaron. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Baik Pak. Tadi di slide dikatakan bahwa minimal harus ada 6 elemen ya kalau tidak salah, dan salah satunya adalah kesimpulan. Jadi pertanyaan saya, terkadang saya membaca novel atau cerpen begitu, karangan non fiksi itu biasanya beberapa penulis menggunakan open ending, atau itu berarti endingnya itu biasanya menggantung. Ya. Masih ada meninggalkan rasa ambiguitas ya. Jadi dan biasanya jadinya pembacanya itu diajak untuk menyimpulkan sendiri. Nah, jadi karena kesimpulan dari cerita ini tidak ada, pertanyaan saya bagaimana caranya menerapkan prinsip-prinsip dari critical reading tadi, atau apakah dengan begini sudah tidak bisa dilakukan critical reading karena kesimpulannya tidak ada. Oke. Kemudian ini kan juga kan memancing pembaca untuk menyimpulkan sendiri. Apakah dengan menyimpulkan sendiri ini reading, atau malah ini memacu seseorang untuk meningkatkan kemampuan critical readingnya? Terima kasih Pak. Oke, bagus Aaron. Pertanyaannya. Oke. Biasa ada novel
atau bukan hanya novel, kadang-kadang tulisan ilmiah populer pun ya, itu tidak berakhir dengan kesimpulan yang tegas, eksplisit di dalam tulisan. Nah, bagaimana caranya? Ingat, cara penarikan kesimpulan, saya tegaskan lagi, penarikan kesimpulan harus berdiri di atas data dan fakta. Jadi jika sudah ada data dan fakta yang menggiring untuk menjawab pertanyaan tertentu, sebenarnya penulis sudah menggiring pembaca pada sebuah kesimpulan. Dalam tulisan dengan metode yang tadi ya, gantung atau apapun ya. Jadi dia sudah menggiring. Karena apa? Kesimpulan prinsipnya harus berdiri di atas data dan fakta. Tinggal metodenya menyimpulkan mana? Apakah komparatif, membandingkan data dengan data, atau generalis, mengambil mengeneralisir beberapa data untuk menarik kesimpulan. Gitu. Metode penarikan kesimpulan seperti apa yang digunakan oleh penulis? Tapi kesimpulan pasti ada karena data dan fakta sudah ada. Itu yang harus dipegang pertama. Jadi jika tidak ada data dan fakta, sulit untuk tarik kesimpulan. Tapi kalau sudah ada beberapa fakta, beberapa data, sebenarnya sudah bisa ditarik kesimpulan. Hanya kadang-kadang metode dalam nulis yang berkembang saat ini, ada beberapa penulis itu yang menggantung kesimpulan dan dia tidak memberitahukan kesimpulannya apa. Pertanyaannya, apakah kesimpulannya ada? Ada yang bisa bantu saya? Kesimpulannya ada enggak? Ada yang bisa bantu saya untuk jawab pertanyaan? Ada enggak kesimpulannya? Ada yang mencoba bantu? Untuk sebuah tulisan yang penulis tidak menuliskan kesimpulannya. Ada enggak kesimpulannya? Saya kalau sempat tipe jenis novel atau bacaan seperti itu lebih ke ending yang terbuka seperti itu, Pak. Iya. Jadi tapi kesimpulannya ada enggak? endingnya itu tidak. Lebih ke biasanya itu dua kesimpulan atau beberapa seperti itu. Jadi lebih ke terbuka, terserah ke pembacanya. Tapi ada enggak? Ada sebenarnya, tapi itu menghasilkan dua yang berbeda, mungkin bisa begitu. Seperti itu. Iya, seperti itu, Devi. Jadi kalau kalian baca konten writing ya, beberapa tulisan menjelaskan realitas tertentu tentang tempat wisata atau apa ya, atau aktivitas tertentu, itu begitu. Mereka hanya menyajikan fakta dan data, lalu tidak ada kesimpulan secara eksplisit. Mereka terbuka seperti itu. Lalu pertanyaan, kesimpulannya ada enggak? Ada. Mengapa kesimpulannya ada? Ada data dan fakta yang diatur oleh penulis sebagai kesimpulan. Jadi ada kesimpulannya, bukan tidak ada. Tadi Aaron mengatakan kami harus menyimpulkan. Ya, karena ketika kamu menyimpulkan, itu kamu sepemikiran dengan penulis. Karena pasti penulis juga sudah menyimpulkan dalam pikirannya. Gitu. Pasti ada dalam pikirannya. Tapi kesimpulannya dibiarkan gantung. Tapi sebenarnya sudah ada kesimpulan dari pikirannya. Mungkinkah kesimpulannya supaya jilid keduanya keluar, edisi kedua tulisan dia keluar, dan lain-lain? Itu terserah, tapi ada kesimpulan sementara untuk jilid pertama ini, edisi pertama ini. Ada. Bisa enggak pembaca menarik kesimpulan? Bisa, karena ada data dan fakta yang sudah dibandingkan. Data dan fakta yang sudah digeneralisasikan. Data dan fakta yang sudah ditampakkan oleh penulis. Itu Aaron. Jadi, setiap tulisan pasti ada kesimpulan. Pasti ada asumsi, pasti ada fakta dan data. Pasti ada. Jadi, bahkan kalau kita bilang cerpen, ada fakta dan datanya di mana? Di alur balik peran-peran yang dimainkan dalam cerpen itu. Dongeng, ada di balik alur peran-peran yang dimainkan dalam kisah dongeng tersebut. Ada. Jadi, ketika ada kesimpulan, bisa enggak penulis menuliskan kesimpulan? Bisa. Kalian buat resensi, tulisan, kirim ke media atau kirim ke penulisnya. Nanti berdialektika dengan penulisnya. Apakah ini yang dimaksud dengan kesimpulan? Kok kamu bisa baca pikiran saya ya? Di situ kalian telah strong critical thinkers. Mendekati pemikiran si penulis secara tepat. Jadi, bisa Aaron. Saya selalu katakan, tulisan fiksi itu selalu tidak ada kesimpulan.
Tapi pembaca harus menyimpulkan, karena pasti penulis pun punya kesimpulan. Dia tidak hanya berasumsi, tapi ada kesimpulan. Jadi, kalau tulisan seperti itu bisa nggak menyimpulkan? Bisa. Tapi ingat, jangan subjektif. Lihat sebaran data dan faktanya. Dalam tulisan fiksi, lihat sebaran perilaku cerita tersebut. Peran. Jangan kalian berandai-andai di luar tulisan, tapi lihat secara serius novel, lihat secara serius cerpen, lihat secara serius dongeng yang diatur secara sistematis oleh penulis ini. Lihat alur ceritanya secara utuh. Lihat pemaparan peran A, peran B, perilaku A, perilaku B dalam cerita tersebut. Baru kalian bisa ambil kesimpulan. Jangan berandai-andai. Kalau berandai-andai nanti subjektif. Kalian akan mendekati objektif jika kalian ambil kesimpulannya berdasarkan data dan fakta di dalam tulisan tersebut. Begitu Aaron. Jadi bisa, tapi supaya jangan subjektif, jangan ambigu, dan yang lain-lain, lihat paparan fakta dan datanya. Karena penulis pun, itu gaya menulis ya. Gaya menulis ada banyak ya. Termasuk fiksi itu banyak gaya menulis yang penalarannya tidak eksplisit, tapi diimplisit ya. Fiksi. Gitu. Jadi tidak ada asumsi, konsep, dan lain. Tapi tulisan jurnal ilmiah pasti eksplisit semua. Jadi kesimpulannya ada, pasti ada dalam sebuah tulisan, pasti ada. Saya sangat yakinkan kalian pasti ada. Tapi ingat hati-hati pada saat kesimpulannya tidak eksplisit, sebagai pembaca harus lebih jeli dan teliti dalam membaca, supaya jangan terjebak dengan subjektivitas pembaca. Dalam tulisan fiksi, baca 2-3 kali alurnya. Lihat kata-kata yang diucapkan oleh pemeran dalam cerita tersebut. Lihat peran yang diceritakan oleh penulis dalam kisah tersebut. Sehingga fakta dan datanya ambil dari dalam tulisan yang menjadi batu-batu fondasi untuk menarik sebuah kesimpulan. Begitu Aaron. Jadi pasti ada. Baik Pak, Ya. terima kasih. Oke. Sebenarnya ada pertanyaan lanjutan, tapi sepertinya sudah ditanyakan teman yang lain oleh Oh, ya. Patrick Katan. Oke, Oh ya, terima kasih, di Pak. room chat ya. Ya, Oke, saya ke room chat. Ada penanya pertama, Priska. Bagaimana cara mengetahui informasi dari sebuah cerita fiksi? Tadi, Priska, kalau cerita fiksi, informasinya ada di mana? Data dan faktanya di dalam cerita itu. Jadi, misalkan nenek mendayung perahu sampai ke pinggir sungai. Itu fakta. Di dalam cerita tersebut. Jangan kamu bilang, oh nenek letih dalam mendayung perahu. Pasti neneknya capek karena neneknya sudah tua. Jangan tambah-tambah subjektivitas Anda. Kalau tulisannya hanya mengatakan nenek mendayung perahu sampai di pinggir sungai, ya hanya itu realitasnya. Itu faktanya. Dalam tulisan fiksi dan tulisan fiksi khususnya, itu fakta dan datanya ada dalam alur cerita tersebut. Pemeran dan peran yang dimainkan oleh tokoh-tokoh dalam cerita fiksi tersebut. Begitu Priska. Jadi kalian jangan berandai-andai di luar itu ya. Neneknya kan sudah tua, kalau umur 65 tahun begini. Jangan berandai-andai. Masuk dalam cerita tersebut. Jangan berandai-andai. Begitu Priska. Bagaimana? Tadi saya sudah jelaskan juga ketika menjawab pertanyaannya Aaron. Jadi lihat alur cerita, lihat peran, lihat aktivitas dari peran yang dimainkan oleh penulis di dalam tokoh dalam tulisan tersebut. Bagaimana Priska? Ya. Saya mau tanya lagi, Pak. Sorry, Priska, suaranya putus-putus di saya. Bisa. Suara Bapak putus-putus. Oh ya. Atau di chat saja, Priska, bagaimana? Di room chat. Mohon maaf, bisa ulangi pertanyaannya nggak Pak? Ya, silakan. Jelas, Priska, silakan. Apakah informasi dalam cerita
fiksi itu kita bisa mengetahuinya melalui pertanyaan 5W1H nggak Pak? Oh ya, bisa. Untuk dalam tulisan cerita fiksi ya, mencari tahu informasinya dari kapan, siapa, bagaimana, oke, bisa dengan itu. Tapi ingat, ketika menjawab pertanyaan itu, fokusnya tetap di dalam kisah tersebut, Priska. Jangan kalian berandai-andai dengan pikiran kalian. Karena ini contoh konkret ya, sering saya temukan ketika seseorang membaca cerita, dia selalu berandai neneknya yang umurnya sekian, nenek yang sakit-sakitan dan lain. Padahal dalam kisah itu hanya menyebutkan nenek yang mencari kayu bakar di hutan. Lalu dia menambahkan perasaan kasihan. Padahal dalam kisah itu tidak ada. Jadi itu hati-hati di situ, Priska. Hati-hati menambahkan emosi kita dalam tulisan yang ditulis oleh penulis. Emosi kita harus menyatu dengan tulisan yang ada. Jangan menambahkan. Pakai 5W1H tidak masalah. Bagaimana, Priska? Terima kasih Pak. Oke. Saya Ya lanjut Pak, jelas, terima kasih. Ya. Oke, saya lanjut ke Rasela. Penanya kedua. Rasela bertanya, apakah semua orang suka membaca itu sudah pasti orang yang jenius dan berpemikiran luas? Oke, ada yang mau bantu saya menjawab pertanyaannya Rasela? Apakah semua pembaca itu yang suka membaca pasti orang yang jenius dan berpemikiran luas? Ada yang mau bantu saya untuk menjawab pertanyaannya Rasela? Saya Pak, mau Silakan. coba jawab. Silakan. Saya rasa itu belum tentu jenius ya Pak, karena kalau udah jenius ngapain untuk baca, kan udah jenius. Nah, pertanyaannya Rasela, apakah semua orang yang senang membaca itu sudah pasti jenius dan... Jadi gini, orang yang suka membaca itu sudah pasti jenius dan berpemikiran luas. Jadi yang suka membaca, saya kira, jadi orang yang suka membaca itu apakah dia sudah pasti jenius dan berpikiran luas? Gimana? Ya, nggak tahu sih Pak, tapi mungkin dia membaca untuk memperluas itu Pak, pengetahuannya biar makin jenius. Jadi menurut Sekina, orang yang suka membaca berpikiran terbuka dan luas enggak? Iya sih. Oke, satu orang. Terima kasih Sekina. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya ingin Saya mau, ya. Oh, Devi duluan lalu Dimas ya. Silakan Devi duluan. menurut saya orang yang suka membaca itu belum tentu berpikiran luas. Tapi orang yang berpikiran luas dan kritis pasti suka membaca. Seperti itu Bapak. Oh ya, belum tentu. Oke, terima kasih Devi. Dimas silakan. Jadi saya kurang setuju kalau orang yang suka membaca itu pasti sudah orang jenius, karena bisa kita lihat dari itu jenis bacaan yang dibaca. Ya, jadi misalkan kalau seperti tadi itu suka membaca novel kan belum tentu kalau orang tersebut berpikiran kritis karena bacaannya standar intelektualnya masih cukup rendah seperti itu Pak. Oke. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Devi dan Dimas dengan Sekina jawabannya. Jadi begitu Rasela. Kalau Sekina terakhir menjawab, terakhir ya belum tentu juga. Ya kan? Lalu Devi juga menjelaskan belum tentu karena apa yang kita baca gitu. Tadi Devi pengalaman sebelumnya kan membaca Twitter ya. Itu pun belum tentu dia berpikiran luas. Tapi kalau orang yang senang membaca buku-buku yang menghasilkan pengetahuan, menambah pemahaman, persepsi dan lain-lain, pasti berpikiran luas. Tapi kalau dia baca buku satu tiap hari, lalu dia baca berulang-ulang, itu pun belum tentu ya. Gitu. Lalu Dimas juga menambahkan novel, tapi tidak semua novel ya Dimas. Ada novel-novel yang ditulis untuk memenuhi kebutuhan orang yang patah hati dan lain, itu kadang-kadang tidak mengupgrade intelektualitas dan nalar. Tapi ada novel-novel yang sangat bagus, alur cerita dan punya pesan yang sangat bagus. Itu mungkin bisa mengangkat. Dan tidak semua, Rasela. Bagaimana Rasela?
Iya Pak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya berikut Dimas, pertanyaan Dimas di room chat. Menurut Bapak sejauh mana critical reading dapat digunakan untuk mendorong kemajuan dalam pola pikir manusia? Oke, menurut saya tadi saya kembali lagi, saya jawab pertanyaannya siapa yang di awal ya. Ada 4 aktivitas akademik untuk melatih cara berpikir kritis kita. Reading, listening, writing, dan speaking. Kebanyakan dari kita selama ini dari SD sampai kuliah kita hanya dilatih yang reading itu hanya dilatih di SD. Cara membaca A, B, C sampai Z, B, U, D, I, Budi. Setelah itu tidak ada lagi pembelajaran yang serius tentang critical reading. Kecuali teman-teman masuk ilmu sastra ya, Fakultas Bahasa dan Sastra. Itu bisa belajar tentang itu. Tapi yang di fakultas lain tidak lagi belajar tentang ini. Kita dilatih setelah SD apa? Speaking, presentasi. Tahu atau tidak tahu yang penting presentasi. Nah, ini jadi masalah untuk kita. Karena kita tidak pernah melatih critical reading kita. Termasuk listening dari SD sampai sekarang mungkin kalian tidak pernah ada pelatihan khusus untuk mendengarkan. Yang selalu dilatih adalah speaking. Jadi reading dan listening ini jarang dilatih. Jarang sekali dilatih. Apakah ini akan membuat seseorang pola pikir kita akan semakin maju kalau ini terus dilatih? Iya. Karena ketika orang banyak mendengarkan dan paham apa yang didengarkan dan mengerti tindakan yang harus dilakukan setelah dia mendengarkan, maka dia akan maju pada tataran nalar dan intelektualitas. Ketika orang banyak membaca dan paham apa yang dibaca ya, bukan membaca untuk langsung kritik dan bertanya, paham apa yang dibaca, maka dia akan terbuka secara intelektualitas, nalarnya akan dilatih untuk runtut dan sistematis. Di sini akan membantu dia untuk maju pada tataran thinking. Begitu Dimas. Jadi ketika Anda melatih critical reading, ini paling gampang reading ya. Karena kapan membaca, apa yang Anda baca, bagaimana cara membaca, itu Anda yang latih sendiri. Tidak terlibat dengan orang lain. Beda dengan listening. Listening Anda terikat dengan orang yang berbicara tertentu. Berbeda dengan speaking, Anda terikat dengan orang lain. Tapi kalau membaca, Anda latih diri Anda sendiri. Ketika Anda latih membaca, paham, baca paham. Setelah itu saya baca paham, saya tulis resensi buku, saya kirim. Gitu. Resensi buku saya kirim. Suatu saat kamu akan latih cara berpikir Anda agar maju. Anda akan lebih kritis. Nalar Anda akan lebih runtut, baik dalam memahami pikiran orang lain maupun Anda menghasilkan karya pikiran Anda sendiri. Akan runtut karena terbiasa untuk kritis. Jadi kalau kalian mau melatih, ada yang pertanyaan dari awal, bagaimana caranya melatih berpikir kritis? Critical reading aja deh. Karena membaca tuh butuh ketekunan. Banyak dari kita membaca kesimpulan dan daftar isi lalu, saya sudah tahu isi bukunya. Membaca tuh butuh ketekunan. Critical reading membuat seseorang tekun untuk membaca. Karena dia harus akses pemikiran penulis. Jadi ketika Anda melatih ini terus, pasti Anda akan maju pada tataran thinking. Nanti, Pak, saya mau upgrade lagi apa? Ya latih lagi setelah Anda bisa reading, writing. Supaya Anda bisa aktualisasi berpikir kritis Anda. Kalau writing sudah bagus, latih speaking. Berbicara, sehingga Anda tidak hanya bisa menulis secara runtut, sistematis, dengan nalar yang komprehensif, tapi Anda juga bisa berbicara dengan nalar yang tepat. Begitu, Dimas. Oh iya. Ya. Iya, saya jadi oke Pak, iya saya paham iya. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Dimas. Oke, saya lanjut ke Patrick. Pertanyaannya, bagaimana jika kesimpulan yang dibuat oleh pembaca ternyata berbeda dengan kesimpulan si penulis dalam kasus yang Bapak bilang? Kalau pembaca berbeda dengan penulis, maka Anda belum kritis dalam membaca. Patrick, itu jawaban paling sederhana.
Bagaimana Anda membaca tapi Anda mengambil kesimpulan yang berbeda? Maka saya katakan gini, kalian selesai baca, supaya bisa dapat kesimpulan yang tepat, lihat, bandingkan relevansi kesimpulan dengan data yang ada. Berhubungan enggak? Saling kait-mengkait enggak? Data dengan kesimpulannya. Kalau saling kait-mengkait, maka kesimpulannya tepat. Tapi kalau data itu sebuah pernyataan yang tidak terkait dengan fakta dan data, kesimpulan yang diambil tidak terkait dengan fakta dan data, maka sudah pasti kesimpulannya akan kurang tepat. Kalau pertanyaannya, Pak, saya sudah berkesimpulan tapi tidak sesuai dengan kesimpulan penulis, bagaimana? Ya berarti sebagai pembaca, Anda kurang tekun dalam membaca. Anda tidak serius dalam membaca. Karena apa? Tadi saya katakan, pada saat Anda memahami penalaran, Anda juga kaitkan dengan standar intelektualitasnya dia. Jangan hanya nalarnya saja dari asumsi sampai kesimpulan runtut, tapi kaitkan juga dengan standar intelektualitasnya. Kejelasan, akurasi, presisi, kedalaman, dan yang lainnya itu. Begitu Patrick. Ya. Jadi kalau jawaban sederhana, kalau kesimpulan kita berbeda, ya saya akan berada di posisi penulis. Karena dia yang tulis ya, tujuannya punya dia. Berarti Anda yang membaca kurang serius. Tapi Pak, ini penulis kalau asumsi, kesimpulan, datanya tidak berurutan, tidak sistematis. Bagaimana Pak? Berarti kesimpulannya penulis yang nalarnya belum tepat. Itu yang Anda kritisi. Tapi kalau konsepnya sudah tepat, pertanyaannya tepat, data faktanya tepat, komprehensif, lengkap, lalu tiba-tiba kesimpulan tidak ada, atau kesimpulan Anda berbeda dengan penulis, maka ada kemungkinan Anda yang tidak baca secara serius atau tekun. Karena apa? Penulis sudah meruntutkan nalarnya dari asumsi sampai ke informasi, tinggal kesimpulan tiba-tiba Anda berbeda dengan penulis. Begitu Patrick. Bagaimana Patrick? Terima kasih Pak, sudah jelas. Oke. Berikutlah saya sebelum ke yang resen, saya ke pertanyaannya Esther. Menurut saya tidak. Oh ya, Esther membantu menjawab pertanyaannya tadi ya, Rasela ya. Terima kasih Esther. Kesimpulan yang sama dengan Devi dan teman-teman. Terima kasih Esther. Oke, berikutnya yang resen Sekina. Silakan Sekina. Setelah itu Dita. Silakan Sekina. Pak, kalau menurut Pak Arnold sendiri, Pak Arnold sudah memiliki jiwa critical reading apa belum? Kalau sudah, kalau merasa sudah, terus apa sih kayak tips dan triknya dari Pak Arnold untuk kita mahasiswa supaya memiliki critical reading yang benar? Makasih. Oke, makasih. Kalau saya masih berlatih saya kira, karena untuk membaca, daripada saya harus jujur, saya lebih listening daripada membaca. Listening ya. Tapi kalau ada sebuah kasus, sebuah konsep atau sebuah masalah yang harus diselesaikan dengan berbagai teori, itu saya pembaca yang serius. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, proses belajar saya lebih banyak lewat listening. Teman-teman kalau berdiskusi itu saya senang mendengarkan. Saya pendengar yang baik lah, daripada terburu-buru. Jadi kalau misalnya kalau ada kelas, teman-teman senang berdiskusi dalam kelompok, itu saya lebih senang duduk dan mendengarkan proses dalam diskusi. Gitu. Tapi untuk reading saya belum termasuk strong critical thinkers ya, karena pertama ini masih asumsi saya, banyak produk tulisan Indonesia yang nalarnya belum baik ya, para penulis Indonesia yang nalarnya belum baik. Untuk itu kalau kita mau baca lalu sampai di tengah-tengah, lalu kok bisa dia tulis gini, itu menyesalnya bukan main kan. Itu. Yang kedua yaitu secara psikologi mungkin ya, saya lebih banyak indera pendengaran saya untuk mendengar, dan penglihatan saya lebih banyak untuk menangkap objek yang bergerak. Buku, opini, itu kalau saya tertarik, itu saya serius. Gitu. Tapi saya tidak selalu menyelesaikan berbagai masalah lewat mencari teori-teori atau tulisan-tulisan dalam buku. Begitu Sekina. Tapi ada tips saya adalah yang tadi saya katakan, pada saat kalian membaca,
berupaya hilangkan bahwa ini pikiran saya yang membaca dan saya yang benar, sudut pandang saya yang benar, karena saya pembaca. Ada yang berpikiran pembeli itu adalah raja. Jadi pembaca itu adalah raja. Dia berhak mengkritisi apapun yang dia baca. Kita harus berupaya hilangkan itu, Sekina. Karena kalau kita pakai prinsip pembaca adalah raja, kita tidak akan memahami nalar dan intelektualitas dari penulis. Nah, kalau kita tidak memahami nalar dan intelektualitas dari penulis, kita akan sulit memahami nalar dan ide dari penulis dalam tulisan itu. Jadi, yang harus dilakukan pada saat Anda membaca, Anda paham dulu bahwa Anda adalah orang yang mencari pengetahuan dan kebenaran. Jangan dengan asumsi pembaca adalah raja, dia langsung kritis. Tidak boleh. Itu Sekina. Setelah itu baru Anda masuk dengan kritisi 8 elemen bernalarnya penulis ini. Itu Sekina, cara yang paling gampang. Karena kalau kalian mulai baca 8 elemen dengan prinsip bahwa pembaca adalah raja, Anda kan sudah tulis, saya akan mengkritisi tulisan Anda. Nah, itu yang Anda lakukan adalah subjektif. Menjustifikasi, menghakimi, Anda salah di sini, Anda salah di sini, Anda salah di sini. Padahal yang Anda lakukan bukan adalah sebuah proses justifikasi yang objektif, tapi yang Anda lakukan adalah kepungahan Anda, kesombongan Anda, egosentrik Anda yang Anda tunjukkan kepada sang penulis. Dan ini sering terjadi pada saat orang membaca dengan kepungahannya, dengan kesombongan. Jadi tips and triknya pada saat membaca, usahakan indera dan emosi kalian fokus ke alur bacaan Anda. Jangan sibuk dengan pikiran Anda sendiri. Jangan sibuk. Ini generasi milenial ya. Seringkali karena di Google sudah menyediakan segala hal, baca satu kalimat langsung kritisi. Baca kalimat kedua kritisi, baca kalimat ketiga kritisi. Lalu dia tidak masuk ke pemikiran si penulis. Maka dari tadi saya katakan akses pemikiran penulis, baru Anda mengkritisi. Itu tips and triknya. Sekina. Begitu Sekina. Kalau saya selama ini itu yang saya lakukan, sehingga membuat saya ingin mencari tahu ide baru apa di balik penulis ini. Nah, itu yang akan membuat saya tekun dan lama membaca. Tapi kalau saya tidak memiliki itu, saya tidak akan tekun. Tidak akan lama dalam membaca. Baca sinopsis saja saya sudah bisa menyimpulkan. Begitu Sekina. Baik Pak, terima kasih tipsnya. Oke, berikutnya yang resen, Dita. Silakan Dita. Baik, terima kasih Pak. Apa suara saya sudah terdengar? Ya, jelas. Di sini saya pernah membaca buku dengan judul Pandemi COVID-19 Mengguncang Dunia. Dan ini merupakan karya Slavoj Žižek. Ya. Beliau merupakan salah satu filsuf dan teoretikus budaya paling produktif dan terkenal di dunia saat ini. Ya. Dan di bukunya ini diterjemahkan oleh Hoyrul Makin. Dia merupakan mahasiswa program Magister Kajian Budaya di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Dan dia di sini menyimpulkan bahwa pandemi ini penyakit yang sesungguhnya itu merupakan panik dari manusia itu sendiri. Ya. Dan saya mau bertanya, apakah semua orang akan sependapat juga bahwa panik itu sendiri merupakan penyakit yang sesungguhnya dalam menghadapi pandemi COVID-19, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Dita. Jadi gini, ketika seseorang menulis, tadi saya katakan ada asumsi di baliknya, ada tujuan. Gitu. Nah, tujuannya itu tujuan penulis, asumsinya asumsi penulis, Dita. Bukan tujuan semua orang, bukan asumsi semua orang. Tujuan penulis, asumsi seorang penulis. Nah, pada saat Žižek menulis alur ceritanya, Žižek memang sangat hebat dalam menulis tulisan-tulisan yang menggugah orang untuk berpikir, gitu. Banyak karyanya dia, kalau Dita mau baca, itu sangat banyak, bagus dia, gitu. Nah, ketika kalian masuk ke tulisan-tulisan dia, coba kalian cari tahu, dia background-nya apa? Background-nya, karya-karya dia selama ini, sentil-sentil apa sih? Tentang fenomena dunia, tentang gerak dunia yang dinamis, tentang teori konspirasi dan lain-lain. Nah,
Kalau ini yang disentil, maka Anda harus paham bahwa tulisannya dia pasti mengarah pada sesuatu yang membangun dialektika dengan para pembaca, yang mana akan menggoyahkan pemikiran atau iman para pembaca. Nah, pada saat ini Anda mengambil kesimpulan seperti itu, seperti yang penerjemahnya ya, yang sadar Sanata Dharma Jogja menerjemahkan itu. Ketika dia mengambil kesimpulan seperti ini, apakah seluruh orang berpikir hal yang sama? Tidak. Itu yang namanya point of view itu penting, sudut pandang itu penting untuk memahami siapa itu si Zizek. Karena apa? Ketika Ricky berbicara, itu tidak mewakili semua orang. Ricky berbicara mewakili Ricky, berangkat dari asumsi Ricky. Si Zizek menulis itu berangkat dari asumsi si Zizek, mewakili pemikiran si ide dan si Zizek. Jadi tidak mewakili semua orang. Mungkinkah semua orang akan sama berpikir dengan dia? Ya mungkin saja jika orang tidak melihat perspektif yang lain. Misalnya yang tulis adalah seorang medical profesor dari Harvard misalnya. Yang tulis adalah seorang ahli dalam sosiologi dan hubungan internasional dari Oxford misalnya. Dia tulis dalam perspektif yang berbeda. Pasti akan membuat orang lain juga berbeda perspektif. Jadi, apakah semua orang bisa terpengaruh? Ya itu, kalau orang belum kaya perspektif, dia langsung mengambil, oke, punya Zizek benar nih. Kepanikan yang menyebabkan gelombang COVID-19 ini meningkat. Bukan virusnya yang membuat pandemi, tapi kepanikan yang membuat pandemi. Si Zizek mengatakan itu. Nah, ini adalah perspektif, ini adalah sudut pandang dari si Zizek. Apakah semua orang menyimpulkan seperti itu? Bisa saja. Kalau dia hari ini dia baca buku si Zizek langsung terpengaruh, dia bilang ya, semua berpikir. Tapi kalau dia sudah baca 3-4 buku sebelumnya atau opini sebelumnya dari point of view yang berbeda, yang tulis itu adalah medical profesor dari Harvard, yang tulis itu adalah sosiolog dan hubungan internasional dari Oxford, yang tulis itu profesor dari ilmu yang berbeda, dia tidak pasti menerima si Zizek begitu saja. Karena dia bilang bahwa ada pendekatan yang lain, ia mengatakan lain. Mungkin profesor medikal bilang virus, karena tracing itu penting, bukan kepanikan. Mungkin ada yang mengatakan hubungan sosiologi, peran-peran perangkat sosial ini yang lebih penting daripada virus dan kepanikan. Itu perspektif. Jadi, kalau pertanyaan Dita, apakah semua orang berpikir seperti Zizek? Enggak. Dulu ada debat dua orang ya, akademisi ya di televisi ya. Lalu akademisi mengatakan Indonesia harus begini. Lalu satu prof juga akademisi dia bilang, Anda jangan pakai satu buku untuk menghakimi Indonesia. Baca banyak buku sehingga Anda memahami bahwa Indonesia tidak bisa dipandang dari satu perspektif kok, tapi dari berbagai perspektif baru Anda memahami apa itu Indonesia. Jadi kalau kalian si Dita baca itu, apakah ini benar? Ya bisa benar karena dari perspektif Zizek kan, tapi dari perspektif ilmu medikal virus belum tentu, dalam perspektif hubungan peran antar masyarakat belum tentu. Gitu. Karena ada perspektif lain yang bisa mendekati sebuah kasus, termasuk kasus pandemi COVID-19. Begitu Dita, bagaimana? Baik Pak, terima kasih. Oke, saya baca pertanyaannya Agatha. Untuk critical reading sendiri, apakah ada tahap-tahapannya agar yang dibaca bisa dipahami dengan baik? Oke, tahapannya itu, Agatha, paling mudah adalah cari tahu 8 elemen bernalar dari si penulis. Gambarannya gimana? Asumsi selalu di paragraf 1-3. Asumsi itu latar belakang masalah. Tujuan biasa juga di paragraf 3 atau 2. Konsep biasa paragraf 4. Satu paragraf toh. Informasi dan pertanyaan biasa, pertanyaan tidak eksplisit, tapi di tulisan non-fiksi biasa eksplisit. Itu biasa di tengah-tengah, 5-6 atau 7. Lalu kesimpulan biasa paragraf akhir. Cari tahu 8 elemen bernalar dari penulis itu dalam tulisan itu. Itu cara paling mudah, langkah untuk kita mengetahui atau membaca secara tepat. Begitu Agatha.
Bagaimana Agatha? Baik Pak, sudah mengerti. Oke, Patrick, ada pertanyaan lagi di room chat. Pertanyaannya Patrick, apakah untuk menjadi orang yang berpikir kritis harus memenuhi critical reading, listening, speaking, writing? Jika iya, bagaimana dengan orang yang hanya memenuhi 2 contoh, reading dan listening? Apakah orang itu sudah bisa disebut orang berpikir? Oke, ini namanya 4 aktivitas berpikir kritis di lingkup akademis. Patrick, dalam lingkup sehari-hari ada lagi. Gitu. Bagaimana Anda melatih berpikir kritis di dalam lingkungan sehari-hari? Misalnya Anda mencari kerja, bagaimana sih menjadi pemikir kritis pada saat mencari kerja? Bagaimana menjadi pemikir kritis pada saat berhubungan dengan orang lain? Bisa Anda kembangkan. Tapi pada prinsipnya, ini 4 aktivitas yang sering dilakukan dalam dunia akademis. Reading, listening, writing, dan speaking. Kalau 2 saja boleh bisa membuat kita kritis? Bisa. Yang penting kalian selalu latih nalar intelektualitasnya. Bukan aktivitasnya, nalar intelektualitasnya. Jadi kalau kalian selalu menggunakan nalar latih intelektualitas dan nalar dalam membaca, tadi saya katakan ya, di pertanyaannya siapa itu, saya katakan bahwa kalian akan kritis. Tapi Pak, kan saya tidak terbiasa speaking. Yakinlah, karena yang terjadi di dalam otak kalian itu lebih penting daripada yang di luar kalian. Pada saat seseorang terbiasa, satu aja, Patrick saya kasih contoh, critical reading, terbiasa kritis dalam membaca. Dan ketika dia kritis membaca, dia memahami, dia ceritakan kepada orang lain secara baik. Ketika dia mendapatkan satu kasus dalam organisasi, dan dia diminta untuk menyelesaikan kasus tersebut, dia akan menyelesaikan kasus itu sebagaimana dia menyelesaikan pada saat dia membaca sebuah tulisan. Dia akan menyelesaikan dengan intelektualitas dan nalar yang baik. Dan ingat, ketika dia menyelesaikan kasus, dia akan menggunakan kejelasan, akurasi, presisi, kedalaman, keluasan, keadilan, dan yang lainnya. Dia akan menggunakan point of view, asumsi, tujuan, konsep, pertanyaan, informasi, kesimpulan, dan implikasi. Apakah itu tidak cukup membuat dia lebih kritis? Dia pasti kritis. Hanya dengan reading. Dia fokus melatih reading. Jadi, kalau misalnya kita mau paksa ya, oke lah, saya latih 1 tahun ini reading. Saya tidak mau latih speaking. Karena saya masuk malu ngomong ya. Kalau saya ngomong nanti salah kata, saya ngomong salah pengertian, orang tidak ngerti karena gramatikal saya tidak baik. Oke, Anda bisa latih reading dulu selama 1 tahun ini. Kalian masih angkatan baru mungkin ya, bisa. Tahun kedua, mulai latih untuk writing. Sambil reading pun terus jalan. Tahun ketiga, latih untuk speaking. Listening kapan? Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi salah satu saja bisa, Patrick. Nggak harus ke-4-4-nya ideal. Tapi kalau perusahaan mau cari, dosen mau cari mahasiswa yang kuasai 4-4-nya. Supaya saya jangan perintah mahasiswa 2 kali. Ngomong dia masih nanya lagi. Ngomong dia masih nanya lagi. Nanti lakukannya salah. Ya berarti critical listening-nya harus ada. Supaya saya jangan ketemu mahasiswa yang dia kerja tugas sembarang-sembarang. Karena dia tidak pernah membaca perintah secara tepat. Yang saya temukan mahasiswa yang sudah pahami tugas tapi tulisannya jelek sekali. Karena critical reading, writing-nya kurang jelas. Saya jangan ketemu mahasiswa yang ketika tulisnya sudah bagus, papernya saya tulis bagus, tapi pada disuruh presentasi, gemeteran. Tidak percaya diri dan lain-lain. Nah, maka biasa perusahaan, dosen, orang di luar sana mau cari yang 4-4. Gitu. Tapi untuk melatihnya, mulai dengan reading aja tidak apa-apa. Itu tuh meningkatkan penalaran dan intelektualitas kamu. Yang kamu latih dari reading adalah nalar dan intelektualitas, Patrick. Itu yang dilatih. Jadi, reading, listening, speaking, writing, itu melatih nalar dan intelektualitas. 3-3 ini. Ada yang suka organisasi, pasti yang dilatih speaking-nya. Silakan. Yang Anda latih nalar dan intelektualitas pada saat berbicara. Silakan. Kalau salah satu, salah dua, tidak apa-apa. Toh yang Anda latih adalah apa yang terjadi di dalam kepala Anda. Outputnya bisa dalam bentuk hasil bacaan, hasil pendengaran, hasil tulisan, atau hasil sesuatu yang Anda bicarakan. Silakan. Begitu Patrick. Gimana? Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih.